Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Marian Sanusa dengan nama pokok mahasiswa B1A02155 dari Pidana D akan menjelaskan tentang perbandingan KUHP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan rancangan KUHP. Spesifiknya saya akan menjelaskan tentang aspek penyidikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana adalah hukum acara pidana, yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Hukum acara pidana di Indonesia secara formal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHP merupakan pembaruan dari sistem hukum acara kolonial (HIR) atau Hair Reasoning Indonesia Agreement dengan tujuan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana. Namun, dalam praktiknya, KUHP yang telah berlaku lebih dari 4 dekade ini dianggap belum mampu menjawab tantangan zaman dan dinamika hukum modern. Salah satu aspek krusial yang sering menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai proses penyidikan dan kewenangan penyidik. Ketentuan dalam KUHP seringkali menimbulkan tumpang tindih antara kepolisian dan kejaksaan, serta tidak memberikan pembatasan yang tegas terhadap tindakan penyidik yang berpotensi mengabaikan hak tersangka maupun korban. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencoba menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan memperkenalkan berbagai pembaruan, seperti pengaturan mengenai pembatas waktu penyidikan secara tegas, mekanisme pra-peradilan yang diperluas, serta pembentukan hakim pemeriksa pendahuluan yang bertugas mengawasi tindakan penyidik sejak awal. Rancangan KUHP juga mengubah struktur kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan, serta menggulirkan wacana pembentukan lembaga penyidikan independen guna menjamin akuntabilitas hukum. Melalui pembaruan-pembaruan ini, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih modern, adil, sesuai dengan standar internasional. Oleh karena itu, perbandingan KUHP lama dan rancangan KUHP terkait proses penyidikan dan kewenangan penyidik sangat penting untuk dikaji, baik untuk kajian akademik maupun reformasi sistem hukum nasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Saya mempunyai dua tujuan penelitian, yaitu tujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pengaturan mengenai proses penyidikan antara KUHP yang berlaku saat ini dengan rancangan KUHP terbaru. Dan tujuan kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kewenangan penyidik antara KUHP lama dengan rancangan KUHP terbaru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan mengenai proses penyidikan antara KUHP dengan rancangan KUHP. KUHP saat ini dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga muncul urgensi atau kebutuhan untuk menggantinya dengan hukum acara pidana yang baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana patut diapresiasi, karena ketika dirancang pada era 1970-an hingga diresmikan pada tahun 1981, undang-undang ini telah menjadi reformasi menyeluruh dari hukum acara pidana ke peninggalan kolonial, yaitu Hair Reasoning Indonesia Agreement atau HIR, sehingga sempat dijuluki sebagai salah satu karya besar dalam sistem hukum Indonesia atau nasional. Saya lanjutkan. Undang-undang ini menjadi pijakan utama bagi aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dalam menjalankan tugas mereka. Dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian dikenal istilah penyidikan. Sering berjalannya waktu, Indonesia menyusun rancangan KUHP, Undang-Undang KUHP maksud saya, karena KUHP yang lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum masyarakat. Rancangan Undang-Undang KUHP dirancang untuk lebih melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, maupun korban, serta memperkuat peran dan kewenangan aparat penegak hukum agar lebih relevan dengan konteks hukum dan ketatanegaraan saat ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyidik. Rancangan KUHP dalam pasal 6 memberikan definisi yang lebih luas mengenai penyidik, yakni mencakup 3 kategori. Yang pertama, penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan penyidikan.
Kedua, penyidik dapat berasal dari kalangan pegawai negeri sipil yang secara khusus ditunjuk melalui undang-undang yang tertentu untuk menjalankan fungsi penyidikan. Dan terakhir, ketiga, penyidik juga dapat berasal dari pejabat suatu lembaga yang ditetapkan secara khusus oleh undang-undang tertentu, yang juga diberi kewenangan melakukan penyidikan. Pengaturan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem penyidikan dengan kompleksitas dan spesifikasi berbagai jenis tindak pidana, sekaligus memperluas cakupan dan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis penyidik KUHP dan rancangan KUHP. Dalam KUHP lama, pasal 6 ayat 1 hanya dikenal dua jenis penyidik, yaitu Polri dan PPNS. Namun, rancangan KUHP pasal 6 ayat 1 menambah kategori menjadi 3 penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu. Ayat 3 dan ayat 4, rancangan undang-undang KUHP, PPNS, dan penyidik tertentu tetap harus berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri hingga berkas perkara diserahkan ke penuntut umum. Perubahan ini bertujuan memperjelas struktur dan kewenangan penyidik serta meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Namun, beberapa pihak menekankan perlunya pengawasan independen untuk memastikan koordinasi Polri tidak mengurangi independensi penyidik dari lembaga lain seperti Kejaksaan dan KPK. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya paksa. Dalam rancangan KUHP lama, upaya paksa terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 1 angka 19. Sementara itu, rancangan KUHP memperluas cakupan upaya paksa, mencakup penetapan tersangka, penyadapan, pemeriksaan surat, serta larangan bepergian ke luar negeri selain bentuk-bentuk yang telah ada. Pasal 84-87. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyidik pembantu. Penyidik pembantu dalam KUHP lama tercantum di pasal 6 ayat 2 hanya menyebutkan penyidik pembantu tanpa rincian tugas. Sedangkan rancangan KUHP dalam pasal 10 menyebutkan bahwa penyidik pembantu berwenang hampir serupa dengan penyidik Polri, kecuali soal penahanan yang harus berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas kewenangan dari penyidik pembantu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang restoratif justice. Restoratif justice dalam KUHP lama tidak mengenal konsep ini. Rancangan KUHP pasal 74-83 memperkenalkan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui perdamaian antara pelaku dan korban di tingkat penyidikan, dan penuntutan. Namun, pengaturan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHP menilai bahwa rancangan KUHP keliru dalam memahami konsep keadilan restoratif. Mereka menyoroti dalam rancangan KUHP menyamakan keadilan restoratif dengan diversi, yaitu penghentian perkara di luar persidangan, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Selain itu, pemberian kewenangan kepada penyidik polisi untuk melaksanakan keadilan restoratif dianggap tidak tepat karena seharusnya kewenangan tersebut berada pada penuntut umum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehadiran advokat dan rekaman CCTV. Kehadiran advokat dan rekaman CCTV dalam KUHP lama tidak mengatur hak tersangka untuk didampingi advokat saat pemeriksaan penyelidikan. Rancangan KUHP dalam pasal 32 dan pasal 33 mengatur keharusan penyidik memberitahukan hak tersangka untuk didampingi advokat, memungkinkan rekaman CCTV selama pemeriksaan dalam pasal 31 ayat 2 untuk pengawasan prosedural. Namun, ketentuan ini bersifat opsional dan tidak mewajibkan pemasangan CCTV di semua. Namun, ketentuan ini bersifat opsional dan tidak mewajibkan pemasangan CCTV di semua ruang pemeriksaan atau penahanan. Selain itu, rekaman kamera pengawas berada dalam penguasaan penyidik yang menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dan kurangnya pengawasan independen. Dan terakhir, sampailah kita di kesimpulan, yaitu proses penyelidikan merupakan tahapan awal yang esensial dalam sistem peradilan pidana. KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dinilai masih memiliki kelemahan, khususnya terkait distribusi kewenangan antara aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan penyidikan, serta minimnya perlindungan terhadap hak tersangka. Dominasi kepolisian dalam tahap penyidikan tanpa keterlibatan awal dari jaksa berakibat pada kurangnya koordinasi dan akuntabilitas. Selain itu, tidak adanya keharusan menghadirkan penasihat hukum sejak awal pemeriksaan menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak. Rancangan KUHP hadir sebagai pembaruan dengan menekankan prinsip objektivitas
akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam rancangan tersebut, jaksa diberi peran strategis sebagai pengendali penyidikan dengan kewenangan memberi arahan, melakukan evaluasi, serta meminta perbaikan prosedural dari penyidik kepolisian. Secara normatif, rancangan KUHP menunjukkan reformasi menyeluruh terhadap sistem penyidikan melalui perluasan klasifikasi penyidik, pengaturan upaya paksa, pemberdayaan penyidik pembantu, serta pengenalan mekanisme restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih damai dan berkeadilan. Dengan demikian, rancangan KUHP mencerminkan arah pembaruan hukum acara pidana yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada prinsip due process of the law. Sekian penjelasan saya tentang perbandingan KUHP lama dan KUHP baru, spesifiknya dari aspek pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.